Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 7 Desember 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Dalam masa Advent ini kita diajak untuk melihat diri, siapakah kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena lewat Injil-Mu, Engkau secara tidak langsung mau mengajak kami untuk identifikasikan diri kami dengan pelaku-pelaku dalam Injil-Mu. Apakah kami seperti diri-Mu yang selalu peka terhadap kebutuhan sesama, atau seperti orang yang membawa yang sakit kepadamu untuk mendapat kesembuhan, atau orang Farisi dan ahli Taurat yang selalu menantang Engkau? Tuhan, mampukanlah kami untuk mengenal diri dan memperbaiki diri kalau kami gagal. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, siapakah kita di hadapan Tuhan dan sesama? Dalam Injil hari ini kita temukan 5 tipe manusia yang berbeda. Yang pertama, Yesus Kristus. Dia mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang berdosa, dan mengetahui apa yang dipikirkan manusia. Yesus Kristus tampil sebagai orang yang punya kuasa dan mengontrol seluruh situasi. Yang kedua, ahli Taurat dan orang Farisi.
Dalam hati dan pikiran, mereka menilai bahwa apa yang dibuat Yesus adalah satu penghujatan terhadap kuasa Allah. Karena bagi mereka hanya Tuhanlah yang punya kuasa untuk menghapus dosa manusia, sementara manusia tidak punya kuasa untuk mengampuni dosa. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang Farisi dan ahli Taurat hanya perhatikan penghayatan dan pengamalan hukum, sementara orang sakit tidak menjadi prioritas perhatian mereka. Yang ketiga, para pengusung orang lumpuh. Mereka sangat sensitif akan kebutuhan orang sakit dan mengasihinya. Karena cintanya akan Dia, mereka siap menerima risiko. Mereka percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Yang keempat, orang lumpuh. Dia percaya total kepada para pengusungnya. Dia percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah untuk kebaikan dirinya. Ia sabar menanggung derita dan percaya bahwa pada waktunya ia akan sembuh. Ia punya harapan. Dia juga taat akan apa yang dikatakan Yesus Kristus. Sesudah mengalami kesembuhan, ia menyampaikan syukur kepada Tuhan. Yang kelima, para kerumunan. Mereka yang hadir takjub akan mujizat yang dilakukan Yesus Kristus. Mereka juga memuliakan Tuhan karena Tuhan melakukan mujizat ke atas orang lumpuh itu. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bertanya diri, siapakah kita di hadapan Tuhan dan sesama? Apakah kita memiliki sifat seperti yang dimiliki Yesus Kristus, yang selalu menjadi inspirasi bagi sesama, selalu melawati dan menghibur orang sakit, siap mengampuni sesama yang bersalah kepada kita? Apakah kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi yang sangat mementingkan hukum dan peraturan daripada belas kasihan? Apakah kita seperti para pengusung yang selalu siap membantu sesama dan membawa sesama kepada Yesus, memohon belas kasihan Yesus untuk menolong orang yang kita kasihi? Apakah kita seperti orang sakit yang pasrah secara total kepada sesama dan siap menjalankan perintah, serta tahu memuji dan menyampaikan syukur kepada Tuhan sesudah mendapat berkat daripadanya? Atau kita seperti para kerumunan yang takjub dan memuji kebaikan dan kuasa Tuhan? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dalam masa Advent ini, gereja mengajak kita untuk merenungkan sifat dan tingkah laku kita. Kalau kita sering melakukan yang baik, mari tingkatkan semangat kita untuk selalu berbuat baik. Tetapi kalau tidak, maka inilah kesempatan yang baik untuk memperbaiki diri, agar di saat Yesus Kristus datang, kita boleh bersukaria menyambutnya dan membiarkan Dia bersemayam dalam hati kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.